Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, yang belum subscribe tolong subscribe dulu ya channel Bapak. Nah, ini dia channelnya Aceng Fuad Hasyim Iqbal. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya pembahasannya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Nah, dalam pembahasan ini tentang sholat Jumat ini kita akan membahas beberapa poin pentingnya, diantaranya yaitu A. Tentang pengertian sholat Jumat itu sendiri. B. Ketentuan dari sholat Jumat. C. Pelaksanaan dari sholat Jumat. Dan D. Hikmah dari sholat Jumat itu sendiri. Oke, kita langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian sholat Jumat. Ada yang tahu pengertian sholat Jumat itu apa? Oke, ini kita akan bahas ya. Nah, pengertian sholat Jumat adalah ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat sebagai pengganti sholat zuhur. Nah, ini ya pengertian sholat Jumat. Ini dalilnya yaitu Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzakarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, itu ya, kalau udah masuk ke hari Jumat atau udah azan Jumat langsung sholat. Nah, next ke selanjutnya yaitu B. Ketentuan sholat Jumat. Apa saja ketentuan dari sholat Jumat ini kita akan bagi ya. Nah, ini yang pertama adalah syarat sholat Jumat. Dalam syarat ini ada syarat wajib, adapun syarat syah. Syarat wajib dari sholat Jumat itu yang pertama orang Islam, yang kedua adalah laki-laki, yang ketiga orangnya sudah balik, yang keempat laki-laki tersebut berakal dan sehat jasmaninya, dan dia pun bermukim atau menetap dalam suatu wilayah, dan orang itu merdeka, tidak hamba sahaya ya. Nah, syarat sahnya sholat Jumat dilakukan di tempat yang menetap atau dalam suatu wilayah dan dilakukan secara berjamaah, dilakukan pada waktu sholat zuhur, dan dilakukan setelah 2 khutbah. Nah, itu ya, ada syarat wajib dan ada syarat syah. Nah, ini yang ketiga yaitu ada yang boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Siapa aja ya? Yang pertama adalah hamba sahaya atau budak. Sekarang udah nggak ada lagi budak. Yang kedua perempuan, ini boleh tidak mengerjakan. Yang ketiga ketika ada bencana alam ataupun hal yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu anak kecil. Nah, kalau yang udah sekolah ini wajib belajar untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang selanjutnya yaitu orang yang sakit keras. Dan yang terakhir adalah musafir atau orang yang dalam bepergian jauh. Ini boleh tidak mengerjakan sholat Jumat, tapi diganti dengan sholat zuhur ya. Selanjutnya yang kedua, hukum dari sholat Jumat sendiri. Nah, hukumnya terbagi menjadi 2, hukum terhadap laki-laki dan hukum terhadap perempuan. Kalau laki-laki, hukum melaksanakan sholat Jumatnya adalah hukumnya fardu ain atau yang sering kita kenal dengan wajib. Selanjutnya untuk perempuan, hukumnya adalah mubah atau boleh. Nah, dalam sebagian ulama mengatakan sunnah ya untuk perempuan, tapi kebanyakan adalah mubah atau boleh. Nah, ini ada keterangan Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali dalam keadaan sengaja, maka Allah akan mengunci hatinya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Next, pembahasan selanjutnya yaitu yang ketiga, rukun khutbah Jumat. Nah, sebelum kita membahas tentang rukun lebih jauh, kita harus tahu nih perbedaan antara rukun sama syarat ya. Nah, kalau rukun itu adalah ketentuan yang ada di dalam pengerjaan sholatnya. Sedangkan kalau syarat itu ketentuan yang ada di luar pengerjaan sholat ya, bedanya itu. Oke, nah ini kita akan beri catatan dulu KH, ini khutbah ya.
Nah, yang pertama adalah baca puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang ketiga wasiat takwa. Wasiat takwa yang selanjutnya yaitu membaca Al-Quran di salah satu khutbah, mau khutbah pertama atau khutbah kedua. Yang kedua, duduk sejenak antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dan berdoa untuk kaum muslimin pada khutbah kedua. Nah, itu ya, baca puji-pujian, baca sholawat, wasiat takwa, baca Al-Quran, duduk sejenak dan berdoa kepada kaum muslimin. Nah, selanjutnya adalah amalan sunnah. Apa saja amalan sunnah pada hari Jumat itu? Yang pertama, sebelum melaksanakan sholat Jumat yaitu kita mandi terlebih dahulu. Nah, ini niatnya nawaitul ghusla lis sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Yang selanjutnya yaitu kita gosok gigi atau membersihkan gigi ya. Yang selanjutnya kita memotong kuku. Terus pakai pakaian yang baik, bersih dan suci, dan diutamakan untuk memakai yang putih dan memakai wangi-wangian. Nah, kita diusunahkan untuk lebih dulu ke masjid. Setelah ke masjid kita sholat tahiyatul masjid sebelum duduk, dan selanjutnya baca Al-Quran, sholawat, zikir dan doa. Dan yang terakhir adalah mendengarkan khutbah. Jangan tidur ya pas waktu mendengarkan khutbah. Tuh, siapa yang suka tidur? Apalagi ngobrol itu nggak boleh ya pas waktu mendengarkan khutbah. Selanjutnya C, pelaksanaan. Berarti tadi ketentuannya banyak banget ya. Nah, dalam pelaksanaan sholat Jumat ada beberapa poin. Yang pertama, sebelum masuk masjid dahulukan kaki kanan terlebih dahulu dan baca doa Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Selanjutnya sebelum khutbah naik dianjurkan kita membaca Al-Quran ya, seperti yang tadi dijelaskan. Yang selanjutnya yaitu ketika masuk waktu sholat Jumat maka azan, ini ada yang azan 2 kali atau yang ada azan yang sekali aja dilakukan oleh muadzin. Yang selanjutnya itu salat 2 rakaat qobliyah. Selanjutnya ketika khutbah dilarang berbicara atau ngobrol. Nah, itu kan udah dibahas tentang ngobrol. Nah, yaitu ketika khutbah selesai langsung iqamah, langsung mengerjakan sholat Jumat. Nah, pada waktu sholat Jumat kita harus meluruskan shafnya dan niat sholat Jumat. Yang belum tahu sholat Jumat, ini dia niatnya. Usolli fardhu Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, kalau makmum. Selanjutnya tidak mendahului imam, terutama dalam gerakannya. Setelah selesai sholat Jumat kita langsung zikir dan doa, tidak langsung pulang. Selanjutnya sholat sunnah ba'diyah dan keluar masjid sunahkan untuk kaki kiri terlebih dahulu dan baca doa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, itu doanya ya. Oke, udah paham kan? Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu hikmah sholat Jumat. Nah, apa saja hikmah dalam mengerjakan sholat Jumat itu ya? Ada yang tahu? Nah, terus kali yang pertama adalah membentuk kebersamaan. Yang kedua, disiplin dan taat ajaran. Yang ketiga, mengedepankan dunia dan akhirat sama-sama penting. 4, menghargai orang lain ketika khutbah. 5, hidup bersih dan rapi, terutama dalam persiapan sholat. Nah, itu dia hikmahnya ya. Oke, mari kita simpulkan bareng-bareng ya materi sholat Jumat kali ini. Dalam kesimpulannya kita akan membagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua tentang ketentuan dari sholat Jumat, yang ketiga adalah pelaksanaan sholat Jumat, dan yang terakhir adalah hikmah dari sholat Jumat. Nah, sedangkan dari pengertian sholat Jumat itu sendiri adalah ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat pengganti sholat zuhur. Nah, itu dia ya dalilnya adalah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Sedangkan ketentuannya kita bagi menjadi 4. Yang pertama adalah syarat sholat Jumat, yang kedua hukum sholat Jumat, yang ketiga rukun khutbah Jumat, dan yang keempat amalan sunnah pada saat sholat Jumat. Syarat sholat Jumat terbagi menjadi 2, yaitu ada syarat wajib dan ada syarat sah. Nah, di dalamnya juga ada tadi orang yang dibolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan hukumnya untuk laki-laki yaitu fardhu ain atau wajib, sedangkan untuk perempuan mubah atau boleh. Yang ketiga, rukun khutbah Jumat yaitu yang pertama memuji kepada Allah, yang kedua membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, yang ketiga wasiat takwa, yang keempat membaca Al-Quran,
Yang kelima adalah duduk sebentar antara khutbah pertama dan kedua. Dan yang terakhir adalah mendoakan muslim. Dan amalan sunnahnya banyak sekali. Nah, ini salah satunya ya, mandi sunnah. Niatnya nawatul ghusl sholati jum'ati sunnatalillahi ta'ala. Sedangkan pelaksanaannya yaitu kita ketika ke masjid mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu masuknya. Sebelum khutbah kita baca Al-Quran. Terus azan itu ada yang sekali, ada yang 2 kali oleh muazin. Yang selanjutnya adalah sholat 2 rakaat qobliyah. Selanjutnya ketika khutbah dilarang berbicara atau mengobrol. Nah, setelah itu ketika khutbah selesai kita langsung melaksanakan sholat Jumat. Dan kita harus meluruskan shafnya. Dan niat sholat Jumat, niatnya ya usolli fardhu jum'ati raka'atain mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau enggak terlihat, dilihat di yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tidak mendahului imam terutama dalam gerakannya. Selanjutnya yaitu ketika setelah selesai kita zikir dan doa. Dan setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah Jumat. Dan ketika keluar masjid kita dahulukan kaki kiri terlebih dahulu dan membaca doa. Selanjutnya hikmahnya yaitu ada kebersamaan, disiplin dan taat. Selanjutnya kita mengedepankan antara dunia dan akhirat dan menghargai orang lain terutama dalam mendengarkan khutbah dan hidup bersih dan rapi. Ini dalam proses persiapan menjelang sholat Jumat. Oke. Materi ini diambil dari KMA 183 dari buku Erlangga 2019. Oke, nah semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.